Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Setelah kita membahas tentang zikir hati, yaitu Allah, Allah, Allah. Dikatakan zikir hati karena di dalam hati itulah menyebut Allah, 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 bukan kita. Tapi di dalam hati itulah yang menyebut Allah, Allah, Allah. Maknanya, aku ini Allah, aku ini Allah, atau ini aku Allah. Di dalam hati itu sangat jelas terdengar melalui denyut jantung itu. Hati adalah baitullah. Berarti di dalam hati itu ada rahasia yang menyebut Allah, Allah, Allah. Maknanya, ini aku Allah, ini aku Allah. Bagi orang yang betul-betul istiqomah, insya Allah bisa mendengar suara di dalam hati itu yang menyebut Allah, Allah, Allah. Inilah yang dimaksud aku bersama hambaku di mana saja berada. Dan aku lebih dekat daripada urat lehernya, subhanallah. Setelah kita mengamalkan ini, mengamalkan dengan sempurna, maka kita naik lagi ke tingkat yang kedua, zikir penegasan. Ini juga sudah sering saya bahas dalam konten-konten saya. Tapi di situ tidak ada menjelaskan tentang mengijazahkan. Pada konten ini saya akan mengijazahkan zikir ini yang disebut zikir penegasan. Ini penting, saudara. Kenapa disebut zikir penegasan? Karena inilah zikir mentauhidkan Allah,
mentiadakan segala sesuatu termasuk diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini juga disebut zikir penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini juga disebut zikir menfanakan diri. Tapi zikir tetaplah zikir. Yang lebih penting setelah kita mengamalkan zikir ini, maka di dalam sehari-hari harus kita juga mengamalkan. Harus kita betul-betul memahami siapa yang berbuat, siapa yang berkata-kata, siapa yang mendengar, yang melihat, mencium, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudara, guru saya pernah menjelaskan kepada saya tentang zikir ini yang disebut zikir penegasan. Beliau berkata, berdiamlah dan katakan, sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Ini tadi berkaitan dengan zikir hati. Setelah kita memahami bahwa di dalam hati itu ada rahasia, maka di sini kita menfanakan diri dalam zikir ini yang disebut zikir penegasan. Mentiadakan segala sesuatu kecuali Allah. Amalkan ini saudara. Di mana saja saudara berjalan, berdiam, terduduk, terbaring. Sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Ini zikir penegasan. Zikir mentiadakan diri kecuali Allah. Sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi aku itu bukan lagi kita. Sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi ini hanyalah zikir. Perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita zikirkan dan perlu juga kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbuat, jangan lagi melihat diri kita. Ketika berkata-kata, jangan lagi melihat diri kita. Yang terlihat hanyalah Allah semata. Ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan lagi melihat diri kita. Yang terlihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, istiqomah. Setelah sempurna mengamalkan zikir hati, maka kita naik lagi satu tingkat istiqomah di dalam zikir ini, zikir penegasan. Sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Amalkan dimanapun saja berada. Mau duduk, tidur, baring, sambil bekerja. Ingat terus. Jujur saudara, mohon maaf. Hampir saya tidak pernah melupakan Allah dalam setiap saat. Tapi saya pernah melupakan Allah pada saat bekerja. Itulah saya sampaikan kepada kakek saya. Kakek, saya selalu mengingat Allah
dalam setiap saat, setiap detik. Tapi setelah saya bekerja, kenapa saya bisa melupakan Allah? Apa jawaban kakek saya? Dia mengatakan, ya udah, serahkan aja kepada Allah semuanya, biar Allah yang bekerja. Subhanallah. Artinya di sini saja, kita jangan lagi sadar tentang diri sendiri bahwa aku itu, aku ini, jangan lagi. Kita harus masuk dalam kesadaran tentang Allah. Bahwa Allah lah yang segala-galanya. Kita ini tidak ada dan tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi saya ijazahkan zikir ini luar biasa. Apabila kita istiqomah mengamalkan zikir ini sampai kita dalam sakaratul maut. Subhanallah. Karena inilah yang diinginkan Allah. Mentiadakan diri. Mentiadakan diri itu maknanya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya sepenuhnya. Saya ijazahkan zikir ini semoga bermanfaat untuk kita semua dunia akhirat insyaallah. Demikian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.